Shalom teman-teman semua dimanapun berada. Puji syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul beribadah di dalam persekutuan persada ini. Sebelum kita memulai persekutuan kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu. Sekali lagi ya Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan untuk mengikuti ibadah persada ini ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap acara ya Tuhan dari awal hingga akhir. Karena Tuhan sendiri yang pimpin, Tuhan sendiri yang membimbing kami ya Tuhan di dalam acara ini. Kiranya biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, dimanapun kita berada, dekatkanlah diri pada Tuhan. Dan percayalah, dimanapun kaki kita berjalan, Tuhan dapat memberikannya bagi kita. Dan percayalah, bila Tuhan turun tangan bagi kita, apapun yang kita kerjakan akan selalu berhasil. Selalu ada berkat. Kakiku berjalan, tanah yang aku pijak dapat Kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila Kau turun tangan, pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah Kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku bekerja dengan taat dan setia. Kemanapun kaki kita berjalan, tanah yang kita pijak dapat Dia berikan bagi kita. Kemanapun kakiku berjalan, tanah yang aku pijak dapat Kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila Kau turun tangan, pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah Kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku bekerja dengan taat dan setia. Bagaimana kan ku balas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara-saudari, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Dia selalu memberi kemenangan bagi kita. Dan Dia telah janjikan bagi kita sebuah kemenangan.
Saat ini kita naikkan sebuah pujian, kemenangan Tuhan janjikan. Tuhan sumber kuat hidupku, ada dalam setiap langkahku. Rancanganmu selalu pasti kemenangan, rancanganmu tak pernah gagal, rancanganmu tak pernah gagal. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tangan-Mu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, karena Yesus. Tuhan sumber kuat hidupku, ada dalam setiap langkahku. Rancanganmu selalu pasti kemenangan, rancanganmu tak pernah gagal, rancanganmu tak pernah gagal. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tangan-Mu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, karena Yesus. Iblis mereka-reka yang jahat bagiku, namun Tuhan mengubahnya baik untukku. Iblis mereka-rekakan jahat bagiku, namun Tuhan mengubahnya baik untukku. Namun Tuhan mengubahnya baik untukku. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tangan-Mu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, karena Yesus. Semua karena kasih karunia, semua karena kasih-Mu, Yesus. Kasih karunia, semua karena kasih karunia, semua karena kasih-Mu, Yesus. Saya ini adalah penyampaian firman Tuhan. Saya serahkan kepada Pendeta Setiawan Budiana. Shalom jemaat Tuhan yang ada di GKII Medan pada malam hari ini. Bersyukur saya Pendeta Setiawan dari GKBJ Surabaya boleh kembali bersama-sama berjumpa dengan saudara-saudaraku sekalian.
Mari kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, menang atas pergumulan hidup. Menang atas pergumulan hidup. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau pada kesempatan ini kami boleh berkumpul untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah di tengah segala keadaan kami tetap dapat membawa hidup kami, diri kami melalui persekutuan ini. Tuhan yang sudah siapkan hamba-Mu akan berbicara kepada kami sekalian. Apa yang akan dikatakannya sungguh berasal daripada Tuhan, diperkenan Tuhan, dan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan untuk menghibur kami. Khususnya kami yang sedang di dalam keadaan yang lemah, kami keadaan yang sulit, di tengah kesusahan hidup kami, maupun kami yang butuh peneguhan, biarlah kami diteguhkan oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami sekalian, biarlah Tuhan berfirman, kami mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini kita baca di dalam Mazmur nomor yang ke-55, ada beberapa ayat yang akan kita perhatikan. Mazmur 55 ayatnya yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi aku, kata pemazmur Raja Daud, berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. 18. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Saudaraku yang kekasih, tatkala kita membaca bagian firman Tuhan ini, apa yang sedang dialami oleh pemazmur, di tengah situasi yang sangat mencemaskan dirinya. Ada musuh dalam selimut. Artinya orang-orang yang selama ini berkumpul bersama dengan Daud, bahkan yang pergi beribadah ke rumah Tuhan, berarti saudara seiman, tetapi hidup mereka tidak mencerminkan kasih. Khususnya yang dialami oleh pemazmur. Raja Daud mengalami banyak kecemasan karena sikap daripada mereka. Sehingga ketika kita membaca ayat yang tertulis tadi, dinyatakan tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Petang, pagi, tengah hari, aku cemas dan menangis. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita menjalani hari-hari di tengah suasana yang penuh dengan beban yang sangat berat seperti ini? Apa yang menjadi kunci agar kita bisa ada di jalan kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Saudara, kunci agar kita selalu ada di jalan kemenangan, kita mau pelajari ada beberapa. Yang pertama dikatakan, mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Saudaraku yang kekasih, seorang yang menempatkan Tuhan di tempat yang utama dalam hidup kita, dan memiliki hati yang selalu mengasihi Tuhan. Ini akan memberikan kita, saudaraku, langkah menuju kepada kemenangan. Saudara, apa yang utama di dalam kehidupan kita hari ini? Yang sering kali kita pakai adalah harta. Atau mungkin kita katakan yang utama di dalam kehidupan kita ini adalah pasangan hidup kita. Atau orang yang kita banggakan. Atau kita bisa berkata
kekuasaan yang kita miliki. Saudaraku yang kekasih, semua itu fana. Satu hari bisa pergi dari kehidupan kita. Keberhasilan orang Kristen itu bukan tergantung kepada keadaan di sekelilingnya, tetapi tergantung kepada hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang membawa kita kepada jalan kemenangan. Saudaraku yang kekasih, kalau kita hari ini melihat, seringkali kita menjadi lelah. Kita kepayahan dalam hidup ini. Kita merasa sudah tidak berdaya lagi. Kita menjadi lemah. Tidak punya pengharapan. Hidup kita hanya isinya penderitaan dan tangisan. Karena kita merasa, saudaraku, apa yang kita miliki hari ini tidak bisa untuk menyelesaikan setiap masalah hidup kita. Saudaraku yang kekasih, kalau saya perhatikan, kadang-kadang masalah itu datang bertubi-tubi. Satu belum terselesaikan, Tuhan izinkan ada masalah yang kedua. Masalah kedua belum terselesaikan, Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang sangat menyesakkan kehidupan kita terjadi di luar kemampuan kita. Kalau kita pernah berpikir, saudaraku, orang yang hidupnya berat, saya jadi ingat sebuah ilustrasi, diceritakan ada seekor katak. Katak ini boleh dikatakan sudah sangat tua. Makanya ketika satu kali katak ini masuk ke dalam sebuah sumur, saudaraku, dan ada orang melihat ada katak di situ. Orang tidak berusaha untuk bisa menolong katak ini supaya bisa keluar dan tetap hidup. Tetapi katak ini dilihat sepertinya sudah lemah. Apalagi kelihatan sekali seperti seekor katak tua. Saudara, dibiarkan dan orang yang ada di atasnya itu mencoba untuk menutup sumur itu dengan tanah. Maka mulai, saudaraku, tanah dimasukkan, 1, 2, terus, saudaraku. Orang membayangkan biarlah katak itu mati di sana. Tetapi katak ini ternyata punya sesuatu yang luar biasa. Katak ini tahu kalau dia diam di sana, dia pasti akan mati. Makanya dia berjuang, dia berusaha dengan caranya dia. Setiap kali ada tanah menimpa dirinya tepat di atas tubuhnya, katak ini dia bergoyang, kemudian dia melompat ke atasnya. Kedua, ketiga sampai yang kesekian ratus kali tanah itu terus, saudaraku, menimpa dia. Dia lakukan yang sama. Saudara bisa bayangkan, lama-lama katak itu akhirnya ada di atas. Dan saudaraku tahu bahwa ketika dia sudah saatnya bisa melompat sampai di tingkat yang paling tinggi, paling atas, dia melompat, saudaraku. Ini satu pelajaran yang luar biasa. Ketika orang-orang yang melakukan itu melihat, menjadi satu-satukan hikmat yang luar biasa. Ini kekuatan, saudaraku. Orang hari ini mau berhasil di tengah keterpurukan. Belajarlah seperti ini. Hal-hal menyesakkan terjadi. Bertubi-tubi. Saudara, kekuatan kita itu hanya kembali kepada Tuhan. Yang bisa menyelesaikan setiap masalah kita. Dan Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk kita bisa bekerja sama. Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita untuk mengangkat kecemasan kita. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita pundak yang kuat sehingga kita bisa menanggung setiap beban termasuk kecemasan yang ada di pundak kita. Saudaraku yang kekasih, belajar daripada firman Tuhan yang pertama ini. Cari Tuhan. Jangan dijadikan Tuhan itu sebagai ban serep. Hanya butuh Tuhan saat kita sedang dalam kondisi yang lemah. Selalu
cari Tuhan, setia menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya kadang-kadang berpikir, saudaraku, orang Kristen itu kalau sedang dalam masa sulit, dia baru berdoa. Semuanya baik, dia lupa akan doanya. Saudara bisa bayangkan, kalau kita mengenal seekor binatang lain yang bernama kucing. Kucing itu punya ciri yang unik, saudara. Kalau dia kenyang, semuanya tenang, apa yang dilakukan? Benar, saudaraku, kucing itu akan tidur. Tetapi tatkala kucing itu mulai lapar, dia membutuhkan sesuatu, dia akan keluar dari tempatnya, jalan mencari makan sambil pakai bahasa kucing, meong-meong itu. Makanya Kristen meong ini, saudaraku, bisa muncul dalam kehidupan kita dengan gaya kekristenan yang seperti ini. Ketika kita butuh, kita baru cari Tuhan, itu tidak salah dan tidak masalah. Tetapi kenapa kita hanya mencari Tuhan saat seperti ini? Saudaraku, kalau kita mau belajar, utamakan Tuhan di tengah situasi apapun. Pemazmur bukan hanya saat kita membaca bagian ini, ketika kesesakan, kecemasan, keputusasaan dengan kekecewaan dia alami karena sikap daripada mereka. Orang-orang yang di sekelilingnya yang menjadi musuh dalam selimut. Saudaraku, dia adalah pemazmur yang belajar menyerahkan banyak perkara di dalam kehidupannya. Saudaraku, kemudian yang kedua dikatakan bahwa pemazmur senantiasa ada dalam pengucapan syukur kepada Allah. Ada pengucapan syukur kepada Allah. Saudara, mengucap syukur artinya kita setuju akan setiap keputusan Allah. Apa yang Allah putuskan atas hidup kita, kita responi dengan syukur. Kalau hal itu menyenangkan, puji Tuhan. Kalau hal itu menyesakkan, tetap kita bersyukur. Karena di balik setiap persoalan hidup kita, pasti ada hikmat yang kita terima. Saudara, kalau semuanya belajar akan hal ini, saudara. Yang kedua dikatakan orang bersyukur ini akan mengakibatkan hati kita semakin melekat kepada Allah. Saudara, jangan tunggu situasi hidup kita ini sangat sulit, baru kita berkata puji Tuhan ketika ada berkat. Kalau hidup kita sehat, hidup kita baik, kita pun tetap berkata aku bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Saudara, bersyukur dalam segala perkara. Semua kejadian yang kita alami itu akan membawa kita kepada sikap hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara, orang yang bersyukur dalam konteks seperti pemazmur, dia melihat masalah dari sudut pandang Allah. Dengan demikian dia bisa berani berkata apa? Bahwa besarnya masalahku, aku melihat Allahku lebih besar dari segalanya. Kalau sebaliknya, masalahku besar, tapi aku tidak percaya kepada Allah. Orang yang bersyukur bukanlah bersungut-sungut. Saudara kenal bangsa Israel dalam bacaan kita, Keluaran pasal yang ke-16. Kalau kita belajar tentang bersyukur, itu bukan bersungut-sungut. Kebiasaan bangsa Israel itu sukanya bersungut-sungut, saudara. Pemazmur bukan demikian. Orang yang selalu bersyukur, bukan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya itu murmuret, saudaraku. Orang yang bersungut-sungut itu seringkali kita bahasanya dalam kehidupan kita ini grudel kalau bahasa Jawanya, atau bahasa Inggrisnya berkata komplain, saudaraku. Tidak pernah bersyukur. Orang yang berkata dengan suara yang pelan, tetapi saudaraku terus menerus begitu panjang. Nah saudara, kalau kita mau belajar bersyukur,
melihat hidup, saudara, orang bisa berkata begini, di era pandemi kan banyak orang mengalami kekurangan. Semuanya serba turun. Puji Tuhan hari ini omsetmu bisa atau kehidupan rumah tanggamu tidak berkurang. Tapi ada orang yang belajar, saudara. Saya kan satu kali lihat jemaat, saudaraku, pasangan muda, tapi karena kondisi pandemi ini, suami istrinya masing-masing bekerja dengan durasi jam hari tidak penuh. Saudara, berarti semuanya berkurang. Ketika saya belajar, saudaraku, lihat situasinya, saudara, bagaimana dia itu belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur ketika dia makan. Saya lihat makanmu sederhana sekali. Adanya nasi putih, adanya kecap, adanya kerupuk. Nasi putih dengan kecap dan kerupuk. Terus dia berani berkata begini, kami tetap bersyukur Pak. Sekalipun ini nasi putih dan kecap. Ketika dinikmati dengan penuh syukur, rasanya berbeda. Saya tanya rasa apa? Rasa nasi putih dengan kecap itu dengan penuh syukur. Rasa makan nasi putih dan babi kecap. Oh saudaraku, orang yang demikian tidak mudah. Tetapi ketika kita belajar, apa yang kita alami dalam hidup ini dengan penuh syukur. Segalanya indah saudaraku. Sebaliknya kalau kita bersungut-sungut, yang terjadi adalah apa? Kita tidak pernah bisa menikmati apa yang sedang kita miliki. Kita bukan tidak punya, tetapi itu terjadi ketika mungkin seperti bangsa Israel. Bukan mereka tidak makan dan tidak minum. Mereka makan dan minum, tetapi setiap hari yang dimakan hanyalah roti mana, yang dinikmati hanyalah burung puyuh. Setiap hari bertahun-tahun, makanya mereka tidak mau bersyukur. Saudara, seperti halnya kita punya. Hari ini kita miliki, tetapi kita tidak mau mengucap syukur. Kenapa? Karena kita tidak mau menikmati, saudaraku. Kalau kita syukuri, saudaraku, ucapan syukur seperti pemazmur itu gerbang menuju kepada kemenangan. Maka belajarlah hari ini menerima apa yang Tuhan berikan seperti pemazmur. Yang ketiga, hidup harus punya prinsip. Saudara, jangan hidup menurut apa kata orang, tetapi hidup menurut apa kata Tuhan. Jadi saudaraku, pemazmur dia punya satu prinsip. Dia tetap ke rumah Tuhan. Sekalipun orang-orang itu mengecewakan. Orang-orang itu bukan menjadi penolong, tetapi perongrong bagi kehidupannya. Dia tetap komit. Dia tetap pegang prinsip. Dia tetap konsisten. Saudara, orang menang hari ini bukan yang lemah di dalam menjaga prinsip hidupnya. Tetapi orang-orang yang hari ini tetap tangguh. Saudara, di kekristenan itu tidak hanya mengatakan tentang kemakmuran. Orang senang, saudaraku. Kalau hari ini hidup selalu makmur, selalu sehat, selalu berhasil. Tapi kadang kita juga pernah mendengar yang namanya pengajaran hidup Kristen itu menderita. Hidup Kristen itu harus siap untuk sengsara. Saudara, saya belajar Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Pasal dan ayatnya menarik saudara ya. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, kalau kita belajar tentang prinsip ini, sepertinya sebuah teologi yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu berbeda. Bukan kemakmuran. Dia berkata, aku tahu apa itu kondisi yang baik maupun tidak baik. Kelimpahan ataupun kekurangan. Bahkan kalau saya mencatat saudaraku, Paulus itu bukan orang yang menikmati hidupnya dengan biasa. Penderitaannya luar biasa, bahkan sampai dikatakan sangat mungkin Rasul Paulus itu ketika dia mati dalam kondisi yang sangat lemah. Ketika dia berkata, aku berdoa 3 kali. Dan Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya apa? Doanya Paulus tidak dijawab oleh Tuhan, ya.
doanya Paulus dijawab dengan kata tidak. Saudaraku, beratnya. Pemazmur mengajarkan pada kita, hidup itu harus punya prinsip. Ketika kita mau menang, kalaupun kita hari ini saudaraku, dikatakan bahwa kita harus pegang yang namanya prinsip firman. Hidup menurut apa yang dikatakan firman Tuhan. Bukan sebaliknya. Makanya Filipi 4 ayat 13 itu, kalau boleh dikatakan dengan istilah, ini sebuah teologi ketangguhan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus diajarkan menjadi seorang yang tangguh, siap untuk menghadapi situasi apapun juga. Tidak gampang berubah. Yang dikatakan firman Tuhan, itu yang selalu dia terima dan dia pegang. Di luar itu, dia tidak mau kompromi. Saudara, hari ini jangan main-main dengan sikap kita. Ketika banyak yang menawarkan kepada hidup kita, di luar Tuhan menyelesaikan masalah. Pemazmur Raja Daud, dia tetap cari Tuhan. Dia tetap pegang firman Tuhan. Dia tetap ke rumah Tuhan. Dan memang dikatakan saudara di dalam firman Tuhan yang kita perhatikan ini, menjadi sesuatu yang sungguh memberikan nilai teladan yang luar biasa. Pemazmur tidak pernah goyah. Apapun yang terjadi, bahkan dia berani belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Saudaraku, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seringkali lari daripada Tuhan. Dan kemudian yang keempat, yang terakhir, kita mau belajar untuk memiliki hati yang bersih dan motivasi yang benar. Hati yang bersih dan motivasi yang benar. Saudara, orang-orang yang berkemenangan bukan orang-orang yang gagal, tetapi orang-orang yang setia. Kenapa? Karena dia selalu menjaga hati nuraninya bersih, motivasinya benar di dalam menjalani hari-hari dalam kehidupannya. Memang saudaraku, kalau kita memperhatikan, ikut arus itu jauh lebih menyenangkan daripada kita melawan arus. Tapi kalau kita perhatikan, kalau kita saudaraku memperhatikan ikan di akuarium atau ikan yang ada di satu sungai, saudaraku, ikan yang hidup itu bukan ikan yang ikut arus. Tetapi ikan yang hidup itu ikan yang melawan arus. Artinya di sini memberikan satu nilai bahwa dengan sikap hari ini yang tetap bersih di hadapan Tuhan. Sikap yang benar di mata Tuhan. Saudaraku, orang-orang demikian memang mungkin secara materi, mungkin secara situasi, orang-orang demikian saudaraku, orang-orang yang bisa mengalami situasi seperti pemazmur. Cemas, bingung. Tapi cemas kita karena kita tidak melakukan kebenaran, itu sesuatu yang hebat. Hari ini saudara kita mau belajar mengintrospeksi diri. Seringkali orang cemas karena beban-beban hidupnya. Orang seringkali menjadi khawatir karena kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Tetapi pemazmur ingin mengajak dan mengajarkan kepada kita, saudaraku, untuk kita punya hati yang bersih, motivasi yang benar. Sesuatu yang sangat dalam, saudaraku, yang saya pelajari. Pernahkah kita hari ini merasa diri kita ini cemas karena tidak melakukan kebenaran? Ataukah kita biasa ketika kita tidak benar? Miliki hati yang bersih. Kalau kita cemas karena kita sedang jahat, saudaraku, ini satu nilai yang mulia. Karena apa? Dari sana kita akan bisa bertobat. Dengan sikap demikian, saudaraku, kita akan menjadi orang-orang percaya yang hidupnya lurus di hadapan Tuhan. Hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Saudara, jangan gampang hari ini berbuat dosa. Kenapa? Karena kita akan menjadi orang-orang yang harus mempertanggungjawabkan setiap masalah. Ketika hidup kita hari ini, kita jaga kekudusan, kita jaga kebenaran, sekalipun itu sulit. Seperti pemazmur,
Tidak satu kata pun kita muncul di dalam Mazmur 55 ini. Dia membalas orang yang berbuat jahat kepadanya. Dia menjadi orang menghadapi orang-orang seperti ini, saudaraku. Dengan apa? Berdoa kepada Tuhan. Belajar untuk menerima hal yang sulit, hal yang pahit di dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, saya tertarik sekali ketika saya membaca Mazmur ini. Karena ada satu ayat yang sungguh memberkati kita sekalian. Ketika kita membuka di dalam Alkitab kita, saudaraku. Apa yang dikatakan oleh pemazmur memberikan satu nilai yang luar biasa. Ketika kita membaca di dalam firman Tuhan ini, bagaimana dia berani mengucapkan kepada Tuhan kalimat yang penuh dengan iman. Mazmur nomor 55 ayat yang ke-23 ini. Pemazmur berkata demikian, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetap tegar, saudaraku. Kalimat berkata ayat ini, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Ia memelihara engkau. Saudara, pemazmur melihat dengan kacamata imannya. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada prinsip firman. Kalau kita sebagai orang percaya, jangan lari ketika ada masalah. Hadapi masalah itu. Selesaikan masalah itu. Dengan caranya Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan. Ketika hidup kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita boleh menjadi orang-orang percaya. Yang sungguh bukan hanya bersyukur. Bukan hanya kita hari ini belajar untuk melihat masalah di dalam kehidupan kita. Dengan tetap, saudaraku, dikatakan hidup hari ini adalah hidup yang punya prinsip. Hidup hari ini, hidup yang dikatakan kita memiliki hati yang bersih dan juga memiliki motivasi yang benar. Saudara, mungkin kita berkata, aku sedang lelah. Aku sudah tak berdaya. Aku putus asa. Bahkan maaf, mungkin ada yang pernah berkata, aku sedang merencanakan bunuh diri. Karena putus asa. Himpitan. Bahkan orang-orang di sekitar kita pun tidak ada yang mampu untuk sanggup menolong kita. Saudara, pegang janji firman Tuhan ini. Saudara akan diberikan kekuatan menang atas pergumulan hidup. Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan saudara, menghibur dan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bolehkah nyanyi dengan saya secara lembut? Sebab dia hidup ada hari esok dengan akapela. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Tuhan, kau mendengar. Ketika melalui pujian ini kami berkata, engkau hidup, ada hari esok. 20 hari yang lalu kami rayakan hari Paskah. Tuhan, kami percaya ketika kami merayakan hari Paskah itu, 20 hari yang lalu kami sudah
syukuri ketika kami diingatkan kemenangan terjadi di tempat ini karena kuasa kebangkitan Tuhan. Dan hari ini Tuhan berbicara juga kemenangan seorang pemazmur karena dia mengutamakan Tuhan, karena dia bersyukur kepada Tuhan, karena dia selalu memegang prinsip firman Tuhan, karena dia memiliki hati nurani yang bersih dan motivasi yang benar di dalam mengikut Tuhan. Kami percaya kemenangan pun terjadi atas kami. Ada di antara kami mungkin yang berkata, hidup kami sengsara karena orang-orang di sekitar kami mengecewakan. Teman bisnis kami bukan hanya mengecewakan, menghancurkan ekonomi kami. Atau mereka berkata, ada perkataan mereka yang menyesakkan, melemahkan, bahkan membuat kami tidak mau lagi ke rumah Tuhan. Kami mau belajar seperti pemazmur. Sakit hatinya, tidak mau menyakiti hatinya Tuhan. Ketika dia disakiti oleh perkataan orang, sikap tingkah laku orang, dia tetap ke rumah Tuhan. Berkati jemaatmu Tuhan, yang ada di Persekutuan Pasutri ini, di GKII Medan ini, maupun setiap orang yang sedang mendengar akan firman Tuhan yang sudah ditaburkan hamba-Mu. Diberkati kami semua. Kami percaya kemenangan terjadi di tempat ini. Kemenangan terjadi atas hidup kami. Dan kami menang atas pergumulan hidup. Baik hari ini maupun ketika Tuhan izinkan kami mengalaminya. Terpuji nama-Mu. Diberkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikannya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Terima kasih untuk penyampaian firman-Nya. Dan saat ini kita akan persembahan bagi teman-teman dimanapun yang ingin memberikan persembahan boleh melalui rekening di bawah ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak akan berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak akan berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari saat ini kita sama-sama doa syukur. Tuhan, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu. Sekali lagi ya Tuhan, Engkau masih mengasihi kami. Engkau memberi kami kesempatan ya Tuhan, memberikan sedikit apa yang kami punya ya Tuhan.
Tuhan, kiranya biarlah apa yang kami persembahkan ya Tuhan, dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan hanya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya ini adalah doa berkat oleh Pendeta Iwan Purnomo. Baiklah, sebelum saya sampaikan doa berkat, ada pengumuman bahwa persada berikutnya adalah di tanggal 8 Mei, tetap pukul 19.30 dan tetap juga secara online. Kebetulan itu adalah hari Mother's Day, ya, maka kita akan membahas satu tema atau topik yang sangat menarik, yang sangat penting hari-hari ini, yaitu parenting di era digitalisasi. Artinya bagaimana kita mengasuh anak di era digitalisasi. Hari-hari ini banyak anak yang mungkin sudah terikat oleh HP, terikat oleh game, ya, sehingga mereka susah untuk berkomunikasi bahkan dengan orang tua. Maka jangan lupa catat tanggalnya, tanggal 8 Mei pukul 19.30 dengan tema parenting di era digitalisasi. Akan dibawakan oleh hamba Tuhan yaitu Semu Eni Mariani. Baik, sekarang silakan saudara yang ada di sini bangkit berdiri. Demikian juga saudara yang mengikuti persekutuan secara online di rumah masing-masing. Silakan engkau juga bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melampaui situasi dan pergumulanmu masing-masing di saat-saat pandemi ini, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan Allah Roh Kudus dilimpahkan kepadamu setiap orang, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin.